Kami adalah sekelompok imam kekuasaan kerajaan. Pada zaman keluarnya Israel dari Mesir dalam Perjanjian Lama, Musa sebagai wakil pergi keluar dari Mesir menuju padang gurun Gunung Sinai. Saat membuat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Jika kalian memang menaati perjanjianku, kalian akan menjadi milikku di antara segala bangsa. Menjadi umatku. Karena segala bangsa adalah milikku. Kalian harus menjadi umatku yang kudus sebagai raja dan imam." Ketika Musa memimpin keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan demikian. Segala bangsa adalah ciptaan Tuhan. Namun Tuhan memilih bangsa Israel dari segala bangsa untuk menjadi umatnya yang kudus. Menjadi umat Tuhan. Lalu, Perjanjian Lama adalah seperti itu. Setelah Perjanjian Baru datang, kita benar-benar menjadi umat kudus yang diakui secara hakiki. Karena Bapa memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Menjadi umatnya. Menjadi umat yang kudus baginya. Mari kita baca kitab 1 Petrus pasal kedua, ayat keempat. Ayat keempat ini saya bacakan untuk saudara-saudara. Namun, kalian adalah bangsa yang terpilih. Kalian adalah bangsa yang terpilih. Memiliki kuasa kerajaan sebagai imam. Bangsa yang kudus. Umat Tuhan. Tuhan memanggil kalian keluar dari kegelapan dosa dan kematian, untuk masuk ke dalam terang yang kudus, mulia, dan ajaib dari hadirat-Nya. Tujuannya supaya kalian menyatakan kebajikan-Nya. Kalian dulu bukan umat Tuhan. Sekarang kalian adalah umat Tuhan. Dulu tidak mendapat belas kasihan. Sekarang mendapat belas kasihan. Di sini dikatakan, kalian adalah bangsa yang terpilih. Apa artinya itu? Artinya adalah bangsa yang dipilih Tuhan dari segala bangsa dan suku. Kelompok yang mana ini? Yaitu yang berarti bangsa Israel yang kudus. Sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa ini adalah yang disebut dalam kitab 1 Petrus sebagai bangsa Israel yang kudus. Memiliki kuasa kerajaan sebagai imam. Bangsa yang kudus. Lalu apa arti imam yang berkuasa kerajaan? Kerajaan berarti memerintah dunia. Memerintah dunia baru dan bumi baru di masa depan. Saudara Xie pernah bertanya kepada Sang Pencipta, kapan Partai Komunis Tiongkok akan runtuh? Bapa menjawab, kuasa memerintah dunia hanya milik Israel. Dia berkata pemerintahan hanya boleh milik Israel. Lalu, imam yang berkuasa kerajaan. Apa arti imam? Imam adalah pelayan Tuhan. Dan memiliki. Yang diberi kuasa kehidupan disebut imam. Yang dapat memberikan hidup kekal disebut imam. Jadi karena kita memiliki kuasa kerajaan sebagai raja. Juga memiliki kuasa memberi hidup kekal. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita semua telah menerima Roh Kudus. Sudah dibersihkan oleh baptisan demi Tuhan Kristus. Dan menerima Roh Kudus. Jadi kita adalah bangsa yang kudus. Dan kita adalah milik khusus Tuhan. Jadi disebut umat milik Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan harus keluar dari kegelapan menuju terang. Seperti yang dikatakan di sini, Tuhan memanggil kalian keluar dari dosa dan kematian. Dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang kudus, mulia, dan ajaib dari hadirat-Nya. Bapa Surgawi adalah Bapa segala terang. Maka semua anak-Nya adalah anak terang. Anak-anak terang semuanya. Anak-anak terang semuanya. Anak-anak terang semuanya. Maka kita dapat masuk ke dalam terang Tuhan yang kudus, mulia, dan ajaib itu. Untuk menyatakan kebajikan-Nya. Imam selain memberi hidup kepada orang lain, memiliki kuasa, yaitu melayani Tuhan. Sama seperti Bapa Surgawi mengatakan seperti apakah kerajaan tersebut? Tuhan berkata, kita adalah bangsa pujian. Bangsa pujian adalah bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa ini bukan bersemayam di atas pujian. Seperti saudari Dongtong yang menciptakan sebuah lagu, yaitu Israel adalah bangsa pujian. Yang bersemayam di atas pujian. Israel adalah bangsa yang bersemayam di atas pujian. Maka bangsa kita adalah bangsa yang bersemayam di atas nyanyian pujian. Lagu pujian untuk Tuhan. Jadi bangsa ini harus memberitakan kebajikan Tuhan. Oleh karena itu, imam besar adalah pemimpin pujian. Seorang kelompok imam juga memimpin bersama. Dulu kita adalah orang asing yang tidak mendapatkan belas kasihan. Sekarang kita telah menjadi umat Tuhan, yang menerima belas